Apa ada arisan istri-istri pilot? Buat gue pribadi pilot tuh smart, pintar, dia terbiasa memimpin dalam pesawat kan gitu. Kalau saya pengen sesuatu dari kota tempat tujuan mana yang destinasi suami saya pergi, saya pengen Bolu Meranti, dia lagi ke Medan, dibawain loh. Tidak perlu just tip ya, nggak perlu just tip. Nggak perlu just tip loh. Itu bener Ana bilang mental kita terbentuk ya Ana ya, jadi lebih strong. Kayak lagi hamil besar gitu, ganti ban kempes di jalan tol itu. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from Flydeck. My name is Rizky Hitu. Welcome aboard and have a nice flight. Jalan, Ini liburan suami nggak ikut nih? nggak ikut ke mall aja sih, maksudnya mau Oke, nganter baik. anak-anak. Sempet yang ternyata lagi hamil dan itu sempat bleeding dan itu benar-benar posisi udah mau pingsan, tapi kan nggak bisa dihubungin tuh kan suami. Jadi kan kita juga mesti cari orang untuk bala bantuan, akhirnya ke rumah sakit, terus kita juga nge-WA juga mesti yang di rumah sakit nih di UGD gitu. Tapi posisi ya udah aman, nanti di info aja lagi, udah biar dianya nggak panik juga kan. Jadi itu sih dukanya, harus benar-benar strong pokoknya, harus superwoman, harus semuanya tuh kalau bisa serba sendiri gitu, walaupun misalkan multitasking semuanya gitu ya, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai guru les, supir bener, babysitter, dokter, begitu semuanya. Asisten rumah tangga nggak? Asisten, enggak juga sih. Pokoknya harus superwoman lah istilahnya gitu. Terus ya sukanya selain itu mungkin kita bisa jadi ikut jalan-jalan, itu sukanya juga. Jadi tahu tempat-tempat baru. Terus apalagi kalau suami udah pernah ke sana, kita tuh nggak usah susah-susah lagi yang ini nanti jalannya kemana ya, ini kemana ya, tapi udah suami langsung nanti kita kalau di sana ke sini, ke tempat ini, makan pun juga udah gampang, oh ini makan pun di tempat sebelah sini gitu. Apalagi kalau di luar nyari yang halal mungkin susah ya, tapi karena suami udah di sana, udah sering bolak-balik ke sana, jadi kan tahu oh ini letaknya di sini dan bawa anak-anak jalan-jalan itu juga jadi semakin enak, karena kan kita juga kan anaknya kecil-kecil. Kalau tempatnya baru terus suami belum tahu kan jadi lebih ribet lagi gitu. Itu aja sih nanya. Yang lain sama amen. Terima kasih Mbak Uni ceritanya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Mbak Wilda. Jadi ya udah sih sebenarnya mungkin kesimpulannya ya kayak. Kok kesimpulan sih? Ya udah sih lebih ke pengalaman aja ya berarti ya. Iya. Jadi sukanya dulu deh ya. Sukanya itu ke kayak misalkan kalau kita nih sebagai istri pilot ya, apalagi aku nih sama Kak Okta sekarang suaminya lagi sering terbang ke tempat yang bagian yang emang mungkin jarang orang-orang, nggak semua orang ke tempat itu gitu. Dan jadi kayak kita akhirnya, dan apalagi tipe aku tuh yang suka banget sama tempat-tempat yang explore ya, yang kayak tempat-tempat terpencil, terus ada apa di sana, dan kebetulan sekarang jadi kayak lebih gampang untuk tahu hal itu semua. Jadi kayak oh ternyata di sini ada ini, ikut destinasi yang kayak banyak. Ternyata ya apalagi Indonesia itu nggak sekedar cuman Bali, Lombok atau cuma sekedar itu aja, ternyata enggak di negara kita tuh ternyata tanpa kita harus keluar negeri, Indonesia tuh indah banget gitu. Jadi itu sih sukanya gitu kan. Nah terus kalau misalnya dukanya itu pengalaman lagi. Jadi waktu itu pernah anak sakit, terus udah terlanjur terbang, maksudnya terus pas kejadiannya itu dia udah berangkat. Nah pas lagi kayak aduh cerita nggak ya, terus nggak usah dulu deh, aku aja nih berdua nih bawa anak-anak. Waktu itu bawa anak jam 12 malam, waktu itu panas tinggi, udah yang sampai badannya menggigil, itu bibirnya itu udah biru banget. Aku posisinya cuman aku,
aku anak 2 gitu kan, anak 2 bertiga doang di rumah, terus aduh panasnya udah tinggi banget, udah ternyata pas dicek suhunya udah yang kayak 39, udah hampir 40 deh, udah 40-an gitu. Iya, itu udah takut step karena badannya tuh udah yang kayak ada mulai kayak agak geter gitu kan. Aduh nggak iya nih, mau gimana? Cuman bertiga di rumah gitu kan. Jadi yaudah deh, bismillah jam 12 angkat 1, masukin mobil, angkat lagi 1, bawa lagi ke mobil, berangkat kunci rumah ke rumah sakit langsung UGD. Terus pas udah sampai ke UGD tuh kata dokternya yang kayak, aduh Bu, untung deh cepet nih, maksudnya terus langsung kayak dikasih selimut yang yang dibasahin air gitu, karena ini takut step gitu, makanya untung cepet datangnya gitu. Dan terus dari situ aku juga masih belum berani cerita, nggak berani nelfon, nahan, udah ntar dulu nih gitu. Maksud aku gini kayak tunggu dulu deh jawaban hasil darahnya apa, kata dokter apa gitu. Kalau emang nggak mengkhawatirkan baru cerita gitu kan. Tapi kalau mengkhawatirkan juga tetap aja udah diem, tahan dulu. Ternyata emang waktu itu posisinya agak mengkhawatirkan, jadi emang harus dirawat Terus aku pikir kan dia mesti pulang 2 hari lagi, nanggung sih kalau dikasih tahu gitu kan, nanggung. Jadi ya udah deh, lama-lama ditelan sendiri ya. Karena aku pikir gini kan, terus sampai dia tuh aku blok dari story IG aku jadi aku blok, jadi emang biar dia supaya udah nggak usah tahu apa-apa gitu kan. Dan terus sampai pas di rumah sakit, karena aku pikir kan ya udahlah, kan ada dokter gitu istilahnya, maksudnya dengan maksudnya udah di tempat yang insya Allah paling aman gitu. Dengan aku pikir, dengan aku nelfon cuma bikin panik, dia datang pun ya yang nggak bisa, maksudnya yang bisa nyembuhin juga sebenarnya kan ya maksudnya ya dokter gitulah istilahnya ya gitu. Jadi ya udah deh, nanti aja ceritanya. Jadi pas lagi sampai 2 hari kemudian, pas dia udah aku dia kan pasti nelfon kan kalau mau pulang. Aku mau pulang ya, aku mau take off dulu. Oh yaudah gitu. Pas udah nyampe Jakarta baru, kamu udah landing, udah kamu di mana gitu kan? Kamu udah di airport nih, ya udah langsung ini ya, arah ke rumah sakit ini gitu kan. Hah, ngapain kamu di situ gitu kan? Udah nggak apa-apa, langsung aja aku di sini, tungguin ya gitu. Jadi dan dia baru tahu ketika pas udah sampai itu sih sebenarnya. Jadi ya itu kayak sebagian dari dukanya sih. Teman-teman, biar lebih seru, kita nggak usah hanya cerita suka-duka pilot. Saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya kasih ke mereka satu persatu biar lebih seru. Setuju ya? Ayo kita tanya satu persatu. Siapa dulu ya? Kira-kira Mbak Nova deh. Mbak Nova, nih saya punya pertanyaan nih. Di luar suka-duka nih. Di luar suka-duka. Jadi pertanyaannya lebih ke suka-suka, benar? Suka-suka. Suka-suka Rizka. Yang saya kenal Captain Feby ini kan, Apa yang dikenal sih, cuma aku pengen tahu kalau dia di airline justru kayak apa. kalau lagi di hotel nih, kerjanya cuma nge-gym. Oh di rumah? Riz, kita nyampe hotel jam 12. Tidur sebentar ya, ntar jam 3 gue tunggu di tempat gym. Udah gitu, sampai jam 3 nge-gym. Saya udah capek nih, udah keringetan jam 5. Aduh, saya ngapain lagi ya, nungguin. Nge-gym lagi. Udah istirahat nih kan. Riz, ntar jam 7 kita makan ya. Ya, makan. Tapi saya abis ini mau nge-gym, mau ikut lagi nggak? Sehari 2 kali. 2 kali. Gila. Masa malah capek ya? Kalah minum obat. tapi itu yang saya tahu ya. Cuman yang saya tahu di luar itu beliau kan suka motor-motoran ya. Nah, pertanyaan saya, ada rasa khawatir nggak sih? Maksudnya lebih khawatir mana, ketika beliau terbang atau lagi motor-motoran dari sisi keselamatan nih? Iya. Dia seneng olahraga memang kan, terus dan dia kayaknya orangnya tipenya harus punya hobi gitu. Jadi once dia di rumah, kalau nggak ada hobi tuh kayak uring-uringan gitu, nggak apa ya harus dikasih, kalau anak kecil harus dikasih mainan gitu. Terus aku sih nggak lihat itu bukan suatu hal yang salah ya. Maksudnya justru kayaknya men with hobbies nggak bisa dipisahkan gitu, dan kayaknya harus punya deh gitu, supaya ininya sharp terus ya semuanya lah, jadi kayaknya nggak tumpul gitu ya. Jadi dia udah pertama suka fotografi, terus kayaknya udah mulai nguasain, udah gitu. Nah sekarang nih lagi senengnya motor, dari trail sampai moge sampai semua jenis motor deh, kayaknya dia seneng. Ya itu tadi, bukannya nggak pengen ngasih, cuman balik lagi ke aku tadi, kayak men's with hobby kayaknya nggak bisa dipisahkan. Tapi ini agak berat sih, awal-awal tuh aku ngasihnya agak
nggak nyari hobi yang lain gitu kan. Waktu trail juga kan yang apa namanya trail yang di apa sih gunung apa itu motocross gitu juga kan pulang-pulang kadang nggak bisa ditanya juga tuh, tau ininya udah biru-biru gitu. Dia jatuh nggak cerita ternyata. Yang kayak gitu honestly ya lebih worry di hobi dia, di hobinya ya. Apalagi kalau udah mulai touring gitu kan, kayak kemarin nih baru aja touring, aku lihat ya ampun musim hujan gini gitu, terus iya soalnya harus ada yang ininya ngedampingin apa segala macam gitu kan, ini yang seniornya lah dia bilang, ya udah mau nggak mau aku harus ikut juga, dan aku yakin dalam hatinya dia ya memang pengen ikut gitu kan, nggak ini walaupun musim hujan atau apa ya nggak bisa ngurungin niat dia untuk berangkat gitu. Ya itu juga selalu kalau itu dia nggak cerita, ini hujan deras loh di sini. Oh iya sih tadi kehujanan, atau pas aku yang ingin laundrynya dia kan basah jibruk, oh pasti kehujanan banget. Lebih worry saat hobinya ya, motor-motoran itu. Oh ya itulah, bantu lagi, doa lagi deh. Ujung-ujungnya sama ya. Ujung-ujungnya doa lagi. Berikutnya, terima kasih Mbak Nova. Makasih. Berikutnya kita nanya ke Mbak Ana kali ya. Mbak Ana, saya sih nggak susah pertanyaannya. Ini simple kok, sesuai pribadinya Kapten Puspo. Yang saya kenal beliau memang pendiam ya. Oh, masa sih? Bahkan saat terbang pun banyak diamnya. Ketimbang cerewetnya. Oh, jadi dia seseorang yang dia seseorang yang prosedur, dia seseorang yang kalem dan tidak banyak bicara yang saya tahu. Oh, oke. Gimana sih keseharian di rumah? Apakah seperti itu juga? Kok lama saya bawel kok. Kok enggak jujur nih ceritanya nih, jujur nih. Ya kan nggak seru dong kalau misalnya karakternya sama, kita udah kayak kuburan di rumah diem-dieman. Ya memang sih ya aku kenal dia kan udah cukup lumayan lama ya. Dia memang orangnya always on the track gitu ya. Ya mungkin Mas Rizka mungkin kalau udah pernah bertemu gitu. Tapi dasarnya orangnya sebenarnya bawel juga, cerewet. Tapi mungkin dia tipe orang yang nggak bisa langsung deket gitu, nggak bisa langsung bicara banyak kalau untuk awal. Tapi kalau udah lama-lama dekat ya, mungkin teman-teman saya sini kalau udah ada yang seperti Mbak Okto atau Mbak Teli yang udah pernah ketemu ya orangnya bawel juga sih sebenarnya. Yang nggak macem-macem, tapi memang dia orangnya memang sangat, ya itu ya aku bilang ya, nggak neko-neko. Kalau ya udah yang nggak mau yang di luar dari prosedur itu. Dia kalau misalnya kita mau liburan pun juga dia tetap selalu ya istilahnya apa sih ya, SOP ya, ikutin peraturan banget, nggak mau miring ke kiri miring ke kanan. Ya tapi tapi itulah warna sih ya. Ya jadinya kan kita saling melengkapi dong. Orangnya bawel kok, orangnya bawel. Dan orangnya sebenarnya ya itu salah satu saya dulu kenapa bisa deket kan, ternyata diajak ngobrol tuh enak sebenarnya gitu loh. Ya itu aja sih ya, apalagi mau ceritain dulu. Jadi beliau lebih ke tipikal orang introvert ya. Jadi dia tidak terlalu membuka sama semua orang. Dia mempelajari dulu kali ya. Tipikalnya seperti itu. Pelan-pelan mungkin ya. Kalau ya mungkin perlu beberapa kali interaksi baru bisa dia lebih membuka diri aja sih. Akhirnya kebuka juga di sini, Cie. Yes. Pastinya langsung membuka diri. Oke, berikutnya kita kasih pertanyaan kepada Mbak Uni kali ya. Mbak Uni tadinya kan Kapten Bayu dari 777 yang sering di rumah. Betul. Terus akhirnya betul jadi ke 737 NG yang hampir jarang di rumah jadinya ya. Iya. Ya walaupun saat ini lagi sering di rumah juga, tapi kan sempat jarang di rumah. Kan jarang terbang nih, dari transisi yang ada di rumah terus jadi nggak ada di rumah. Gimana anak-anak nanggapinnya? Mereka sedih kah atau nanya kah atau seperti apa? Nanya pasti ya, kayak misalkan tadinya tuh bisa 5 hari libur gitu kan, yang oh papi ada di rumah gitu. Terus sekarang yang NG tiba-tiba berubah dari yang tengah malam berangkat, jam 2 berangkat, tiba-tiba anak-anak bangun, loh papi mana gitu kan. Jadi yang terus pulangnya kapan gitu. Ya jadi kayak mau misalkan anak-anak mau ngajakin main atau mau apa, dia jadi nggak bisa kan. Atau mungkin paling seringnya sekarang nonton pertandingan deh, anakku tuh suka banget basket kan sama bola, jadi mereka tuh sering banget tanding. Nah di situ tuh pengen banget, sekarang udah mulai susah jadi bapaknya untuk nonton si anak-anak ini yang tanding, karena jadwalnya kan nggak pas terus kan. Dia mesti berangkat pagi, atau mungkin kalau terbangnya Vivi juga berangkat pagi terus nanti sore baru pulang gitu loh.
kehilangan banget sih anak-anak ya pasti ya, terus istrinya juga lah ya pasti ya, tadinya yang sering di rumah, tapi enaknya sekarang lebih banyak me time ya dong istrinya. Gitu ya? Jadi kesempatan me time tadinya yang kok di rumah lagi ya, belum terbangnya ya. Terus sekarang Jujur banget nih kayaknya. jujur. Terus sekarang kan jadi yang mewakilkan isi hati kita sendiri. kebetulan kan maksudnya kayak teman-teman ayo ngopi pagi. Ini sekarang jadi yang ayo. Jadi murah hati. Malah murid jadi malah nyari temen kan jadinya kan. Untung ada bayi di rumah. Jadi masih ketahan ya. Masih ada yang ngerem. Kapten Bayu, jadi nanti bikin bayi lagi ya? Biar keren. Ada yang ngerem kode nih. Oke, sih, terima apalagi. kasih Mbak Uni. Jadi curhat di sini. Ya. Oke, berikutnya kita kasih kesempatan buat Mbak Teli. Mbak Teli, saya punya pertanyaan nih. Captain WP ini kan baby face ya. Asik. Iya kan? Perawakannya juga kecil, tidak gede. Jadi kelihatan kayak mungkin kalau orang jalan sama saya sepintas mungkin dilihat Captain WP jauh lebih muda dari saya, padahal beliau jauh lebih senior dari saya. Ya, sepakat ya? Ada rasa takut nggak sih direbut sama cewek lain? Langsung loh di kamera loh. Kalau takut sih enggak ya. Maksudnya aku yang paling tahu dia seperti apa. Tapi jadi bangga dong. Berarti istrinya ngurusnya bagus dong. Cie. Iya dong. Skincare-nya mahal ya. Enggak, dia kalau kunci dia secara pribadi tuh orangnya apa adanya. Istilahnya hatinya itu nggak dibawa beban terlalu berat. Jujur saya suami aku tuh nggak suka yang aku ajak, ayo kita facial yuk, bersihkan apa tuh, nggak usah lah, nggak perlu kayak gitu-gitu. Istilahnya buat dia itu keluarnya dari sini, dari hati gitu loh. Jadi dia orangnya pembawaannya memang santai, yaitu nggak panikan segala sesuatunya, terus menjalani sesuatu tuh apa adanya, sesuai track aja bikin gitu loh. baby face Iya, benar, dia seperti itu. Cuman sekarang kayaknya udah istilahnya berumur ya, gitu maksudnya. Triknya mungkin lebih beda lagi, apa dari segi makanan lebih dijaga. Jadi kayaknya secara genetik memang dia badannya gitu-gitu aja sih. Orangnya sih nggak demen olahraga kayak sebenarnya. Istilahnya kalau lagi di rumah waktunya dihabiskan sama anak-anak, itu yang buat dia senang itu ya, efeknya kemana-mana, mukanya ceria, seperti itu aja sih. Cie. Dan yang pasti istrinya berhasil. Berikutnya kita kasih kesempatan buat Mbak Okta. Oke Mbak Okta, saya punya pertanyaan nih. Captain Colin ini kan ex-pilot militer nih. Apa sih yang Mbak Okta rasain? Terutama di perbedaan sikap ya saat dia menjadi pilot militer dan sekarang menjadi pilot maskapai komersial. Nah, aku nggak nanya gaji ya, aku nanya perbedaan sikap. Ya sebenarnya itu cukup besar pengaruhnya. Sebenarnya kalau dari garisnya suami itu sebenarnya bukan dari keluarga militer dibandingkan saya dari keluarga militer. Tapi karena suami pernah di militer selama 11 tahun, pembawaan dia yang sangat SOP itu kepengaruh sampai sekarang yang sudah di sipil. Kadang saya sendiri sampai mikir, aduh nggak usah terlalu yang SOP banget, agak fleksibel. Oh jadi masih militernya ke bawah nih? Militer itu masih ke bawah sampai sekarang. Saya sampai bingung ini. Nyemir sepatu sendiri masih ya. Jadi masih yang bener-bener semua hal-hal yang dilakukan di militer ya bener-bener itu ke bawah sampai sekarang. Padahal sudah di sipil gitu. Kita juga kadang bingung juga. Pak, ini udah di sipil Pak, nggak usah terlalu gitu-gitu banget. Tapi tetap aja ya dia maunya kayak misalnya. Kita kalau pergi gitu, kamu nggak usah banyak nanya ya, kamu nanti udah masuk aja gitu. Jadi kita jadi kayak ya oke lah ngikutin aja lah, karena dia maunya begitu. Karena kalau di militer kan ya kita nggak boleh banyak terlalu yang begini harus izin, izin, memang udah prosedurnya seperti itu. Tapi kalau ini sudah di sipil, maksud saya ya agak fleksibel sedikit. Tapi ya pembawaannya dia udah 11 tahun mungkin ya. Senior junior ada, jadi dia juga yang sangat kalau ketemu senior sangat bener-bener yang menghormati banget, yang pembawaan itu masih yang siap randu mohon izin, itu masih ke bawah sampai sekarang. Tapi itu bukan hanya ke senior militer loh, maksudnya beliau itu kan
kalau di flying schoolnya senior saya jauh ya. Iya. Tapi saat di maskapai kan saya seniornya dia. Dia tuh respect ke saya loh. Saya sampai, Mas jangan gitu dong. Iya, Saya kan iya. juniornya Itu Mas. tipenya Enggak, dia banget. sampean kan duluan masuk ke sini. Wah, Iya. saya sampai wah gila ini militernya Iya, kental iya, banget. iya benar. Itu dia banget. Jadi nggak ada perubahan ya? Iya, hampir nggak ada perubahan. Makanya saya juga bingung. Ya, kalau ada sedikit mungkin perubahan itu juga ya lambat-lambat akhirnya dia akan berubah sedikit demi sedikit. Maksudnya agak lebih ya slow gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang ya itu tadi ketemu Captain Rizka ya dia akan seperti itu. Dia akan berpikiran bahwa itu seniorku gitu. Wah luar biasa didikan TNI. Selalu jaya TNI Indonesia. Terima kasih, Iya, Mbak iya. Uta. Ini pertanyaan terakhir kita berikan kepada Tom Cruise. Wilda, cie. Kayaknya ada sensi nih sama gue nih bener ya. Karena kamu telat. Oh iya benar. Hukuman lagi dihukum. Nih, teman-teman, kita simak pertanyaannya baik-baik nih. Aduh, apa kayaknya ya. Nah. Will, Apaan sih? Sumpah mukanya udah gak enak, mukanya udah enggak, gak enak. enggak. Rasanya enak nggak? Rasanya enak. Ada ketakutan nggak sih lo? Iya. Maksudnya, Top Gun. ya dengan tampangnya udah pasti jadi idola cewek-cewek dong. Tapi ini nggak kalah cantik. Makasih. Mau makan apa nanti siang? Nanti siang mau makan apa? Ada rasa takut nggak sih dengan ketampanan dia seperti itu? Iya ya gini. Sebenarnya bingung mau jawabnya karena kayak emang iya gitu. Enggak kan? Ibu tuh naksir apanya dulu? Iya, naksir apanya dulu. Orang dulu Dari mata turun ke dulu aja jarang ketemu maksudnya gitu kan. ya. Enggak taruh kita dulu long distance 4 tahun. Jadi kayak emang nggak jarang ketemu dulunya. Mulai nggak nyambung jawabannya. Mengalihkan. Bentar. Sebelum lu jawab pertanyaan itu, gue punya pertanyaan. Tapi lu akuin kan dia mirip kayak Tom Cruise? Enggak. Masa sih jujur? Enggak. Dulu dia tahu Tom Cruise nggak? Oh iya. Bisa aja dia nggak tahu. Karena angkatannya beda kan? Iya tuh. Emang kakaknya paling mengerti aku. Anak milenial kan? Oh iya, itu tahu kalau itu tahu. Seven ya. Beda. Oh jadi mengakuinya miripnya Chris Evans? Enggak juga, Oh, enggak enggak, juga, ya. enggak, maksudnya enggak juga. Jadi ya emang enggak mengakui dia mirip siapa sih ya Evan ya maksudnya ya suami aku yang kenal gitu. Aku ya suami seperti yang aku kenal maksudnya gitu. Jadi enggak ngerasa mirip siapa-siapa sih. Maksudnya. Jadi sebenarnya lu nggak ada ketakutan bahwa dia di luar itu jadi idola cewek-cewek gitu? Enggak Jujur sih, dong, maksudnya. jujur. Iya, maksudnya gini ya, maksudnya kayak itu mungkin ketakutan yang mungkin yang udah dulu mungkin ya, bukan yang sekarang gitu. Mungkin pas udah istri. iya, jadi kayak lebih yang Berkurang. enggak sih, enggak ada, enggak maksudnya. Ya kayak Nanya, pokoknya dia nggak itu soalnya. Dia mah curhat banget ya. emang Kak Okta paling ngerti aku. Thank you Kak. Oh. Jadi nggak ada rasa takut nih ya? Insya Allah, pokoknya percayain aja sama Allah gitu. Jadi apapun itu pasti kita akan dilindungin. Aku percaya itu sih selalu. Oh ya teman-teman jangan lupa juga ini Mbak-mbak di sini punya Instagram. Boleh di follow masing-masing dari Mbak Teli. Apa nama Instagram Mbak Teli? Meli Novantika. Nah nanti kalian bisa follow tuh ya. Saya taruh di bawah situ. Terus dari mana Nova? Ova Deva. Nah nanti. Underscore. Oke. Wilda. Wilda Hamid. Nih di sini ya. Mbak Okta. Oke. Mbak Unik ada juga. Sama Mbak Ana. Oke, di follow ya teman-teman, jangan lupa, terus juga jangan lupa like and subscribe video ini biar video berikutnya semakin menarik dan bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih mbak-mbak semua yang sudah menjadi narasumber. Kita akhiri acara ini di sini dan buat teman-teman sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.